Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko. Saya asli Bantul yang beralamat di Dusun Gresik, Sumbermulyo, Bambang Wipuro, Bantul. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Niko, ini dulu ceritanya gimana ini Mas Niko? Kok jenengan itu bermain di dunia kambing, Mas? Yeah. Awal mula itu saya WFA dari kerja saya dari pertambangan, dan saya lanjutkan kuliah. Saat lanjutkan kuliah, aktivitas juga sama online semua. Kegiatan nggak ada yang secara fisik. Makanya dari itu saya memutuskan untuk terjun ke dunia peternakan. Kenapa kambing? Itu karena referensi dari lokasi saya tinggal di Bantul itu kebutuhan daging itu sangat kurang, karena ya banyak yang mengkonsumsi, kan jumlah manusia semakin banyak, sedangkan peternak atau daging domba itu semakin kecil ya. Itu sih awal mulanya saya terjun ke dunia peternakan seperti itu. Tahun berapa ini Mas? Awalnya Mas? Dulu Mas? Ini baru November 2020 Mas. November 2020 ya? Tapi udah dahsyat ini Mas perkembangannya Mas. Belajar dari mana Mas? Dulu Mas kok bisa kayak gini Mas? Ya, kebetulan saya juga punya teman dari Fakultas Peternakan di UGM, teman dekat. Dan saya juga belajar di peternak-peternak besar di daerah Yogyakarta, seperti salah satu contohnya yang 78 Farm, Sinatria, Ternak Barokah juga pernah sempat seperti itu Mas. Jadi referensi gitu. Nama farmnya itu terinspirasi dari mana itu Mas? Dulu kecil saya tinggalnya di Afrika, Nigeria Mas. Afrika, Nigeria. Iya. Berapa tahun ya Mas di sana Mas? Saya 7 tahun. 7 tahun. Iya. Nah, Naija itu sebenarnya Nigeria, tapi bahasa slang. Slangnya aneh. Slangnya Slangnya sana. Iya, sana itu Naija itu Nigeria. Jadi saya pakai nama Naija untuk mengingat aja bahwa saya kecil dulu besar di sana gitu. Sama ayah, sama orang tua? Iya, sekeluarga sana. Kebetulan bapak saya dulu kerja di sana, sampai sekarang masih. Tapi karena saya sudah kuliah, saya pulang ke Indonesia seperti itu. Kembali lagi ke perdombaan ini Mas, perkambingan ini Mas. Awal mula jenengan itu berapa ekor Mas dulu Mas? Saya dulu awal mulanya itu cuma 13 ekor Mas. 13 ekor. 13 ekor, satu pejantan. Terus sistemnya di sini dunia nih Mas Niko itu penggemukan atau breeding Mas? Awal mula dulu saya tertarik ke pengembangan Mas. Saya melihat bahwa marketingnya cepat, habis itu input outputnya cepat dan lain-lain. Tapi ternyata yaitu kendalanya di pakan. Pakannya emang untuk pengembangan kan mahal ya Mas ya termasuknya. Dan untuk pemula, peternak pemula itu belum tahu kan pasaran mana, beli pakan mana yang murah, mana yang lebih bagus dan lain-lain, kualitasnya kan belum tahu. Jadi saya pernah dulu beli pakan yang mahal dan lain-lain, ternyata kualitasnya kurang bagus ya, dan ditipu sana sini itu udah sering. Nah, maka dari itu saya memutuskan coba untuk breeding. Karena saya juga udah punya bank pakan sendiri. Jadi untuk pakan itu kosnya alhamdulillah sudah saya press sekali gitu, dan ya akhirnya lebih nyantai. Dan menurut saya ya pribadi lebih menguntungkan Mas. Terus Mas, pakannya bikin sendiri berarti ini Mas? Iya, semua bikin sendiri ini. Sistemnya gimana ini Mas pakannya Mas? Saya buat sendiri sistem silase fermentasi itu saya buat sendiri. Kebetulan juga saya malah fokus juga ke pembuatan pakan. Misalnya sektor market di situ atau segmentasi pasar itu termasuk tinggi juga. Banyak peternak-peternak ya, bukan hanya peternak domba atau kambing ya, tapi sapi, kuda pun juga banyak yang membeli. Jadi saya bergerak di dunia pakan juga ya. Itu gimana Mas prospeknya Mas kalau untuk pakannya Mas jenengan Mas? Sejauh ini semenjak corona ya Mas, justru semenjak corona itu karena mungkin banyak
nyuwun sewu, banyak orang yang mungkin di PHK atau mungkin pulang kampung dan lain-lain, dan mereka masuk ke dalam dunia peternakan. Otomatis di situ peternak-peternak sekarang ini ya semakin banyak juga sih Mas. Nah itu prospeknya semakin juga bagus. Untuk pakannya itu Mas, Iya. bisnis dalam dunia pakannya Mas ya. Iya. Mas Niko, di kandang Naija Farm ini jenis kambingnya atau dombanya apa aja nih Mas? Karena awal mula ya saya bereksperimen ya Mas, ya breeding untuk menentukan, untuk menambah bobot badan dan lain-lain itu. Saya menggunakan pejantannya Garut dan ada Dorper, tapi itu sistem apa ya, rating ya atau muter lah gitu. Betinanya saya menggunakan Texel, Merino, Gibas, Gembel biasa, itu saya pakai semua. Untuk eksperimen kan Mas, mana hasil ini cross ini cross ini itu menghasilkan anakannya seperti apa dan seperti itu. Terus Mas, dari eksperimennya itu crossingnya itu menurut Mas Niko itu paling bagus apa? Sebenarnya kan ada tipe-tipe, maksud saya masuk segmentasi sendiri ya. Ada yang buat untuk yang mahal ya, untuk ekonomi menengah ke atas, atau yang untuk lokalan. Kalau untuk lokalan saya menggunakan betina Gembel biasa, pejantannya Garut. Itu termasuk bagus menurut saya itu, atau Gibas juga termasuk bagus juga. Tapi untuk segmen yang lebih menengah ke atas ya, itu saya menggunakan Merino indukan dan pejantan Dorper itu Mas. Kalau Dorper itu masuknya untuk konsumsi atau hias Mas? Kalau menurut Mas Niko Mas? Nah tergantung end usernya Mas. End usernya Iya, jadi gimana Mas? kalau kebetulan yang saya itu buat konsumsi. Karena ya untuk umur 2 minggu itu udah beratnya hampir 10 kilo itu. Berapa Mas? Hampir 10 kilo. Usia? Hampir 2 minggu lebih. 2 minggu lebih? Ya, 10 kilo. 10 kilo? Iya. Itu yang tadi Mas Niko katakan itu ya? Iya. Yang F1 itu ya Mas? Iya. Dari induan apa itu Mas tadi Mas? Merino, Merino sama? pejantannya Dorper. Dorper sama Merino gitu. Texel maaf. Texel. Texel ya Mas? Betinanya Texel, indukannya Texel, pejantannya Dorper. Sekarang usia berapa itu Mas? 2 minggu ke atas, 2 minggu ke belum atas. sampai 3 minggu ya. Keluar berapa ekor itu Mas? Yang crossing itu Mas? Satu ya. Satu pun itu kesulitan indukannya itu. Kenapa Mas itu Mas? Ya itu pas lahir pertama kali itu udah bobotnya udah 4 kiloan Mas. 4 kiloan? Iya. Jadi untuk keluar dari indukan itu termasuk susah. Saya juga agak kaget itu kenapa bisa besar segitu. Soalnya saya lihat di peternak-peternak yang lain tuh ya, ya yang lancar-lancar aja gitu. Lancar aja ya. Mungkin sampai lemas itu karena bobotnya Iya mungkin. besar banget gitu Mas. Kayak manusia itu harus disesar mungkin Mas. Mas, kembali lagi ke awal Mas. Iya. Jenengan awal-awal promosi ini gimana Mas dulu Mas? Promosi ini penjualan dunia kambingnya Mas, hasil kambingnya Mas. Sebenarnya saya mouth to mouth Mas, atau mulut ke mulut sih. Mulut ke mulut. Iya, peternak-peternak di sini, peternak tradisional tuh saya kumpulkan di sini, saya ajak ngobrol. Bagaimana awalnya mulai itu karena banyak peternak-peternak lokal atau tradisional di desa saya itu banyak dimanfaatkan oleh pengepul, ditipu-tipu seperti itu. Gimana itu Mas? Modusnya Mas? Kok ditipu itu Mas? Ya awalnya kan karena peternak lokal tidak tahu mengenai harga pasaran yang real, yang nyata. Mereka cuma didatangi oleh pengepul itu, dan saat didatangin mereka minta ya menawar dengan harga yang sangat rendah gitulah intinya. Nah itu kan saya merasa kasihan gitu. Nah makanya itu saya kumpulkan peternak lokal di daerah saya ajak ngobrol, dan yaitu saya ajak untuk berdiskusi bagaimana caranya supaya kita tidak terjadi seperti itu lagi gitu. Dan alhamdulillah kemarin pas kurban itu bisa dibilang berhasil lah Mas. Programnya jenengan ya? Iya, program kita bersama. Inspirasinya gitu loh. Berarti diborong Mas sistemnya Mas? Atau gimana Mas? Kalau nggak, saya langsung perkenalkan ke end user langsung. Oh langsung? Jadi saya tidak ada maksud tertentu ya? Iya, tanda kutip ya? saya tidak langsung lah punya peternak lokal ini, saya langsung ketemukan ke pembeli supaya mereka bernegosiasi langsung. Jadi saya membantukan memasarkan. Cuman menjembatani aja Betul, gitu iya. ya? Bilangnya mereka beliau-beliaunya Mas? Iya betul. Mas, ada kesulitan nggak Mas untuk apa namanya pemasaran nih Mas sampai saat ini Mas yang kambing Mas? Iya, alhamdulillah sejauh ini karena dia itu kembali lagi di Bandung tuh masih banyak
kebutuhannya ya Mas ya, nggak begitu susah. Jadi prospek termasuk tinggi untuk peternak kambing atau domba di daerah Bantul ya Mas ya. Kalau misalnya daerahnya saya kurang tahu. Terus Mas kan katanya tadi kan bekerja di pertambangan ya Mas ya, luar Jogja Mas? Iya betul. Di mana Mas? Di Sulawesi. Sulawesi. Sekarang WFH ini Mas ya? Iya betul. Mungkin kan ini WFH bisa apa namanya Mas, merumati kambingnya Mas. Ya. Nanti kalau seumpama kerja lagi nggak WFH gimana Mas, manajemen jenengan Mas tentang perusahaan jenengan ini Mas? Baik. Kembali lagi kan awal mulanya itu, tapi nggak tahu ya nanti kedepannya bentuknya seperti apa, karena rencananya itu Mas? Ya cuma sekedar baru rencana. Rencana itu karena kedepannya itu misalnya ini prospek dan misalnya berkembang dengan baik, ya saya akan serahkan kembali lagi ke warga desa saya. Jadi biarkan mereka yang mengelola dan mereka yang ya mendapat untung dari hasil ini semua gitu. Nanti hasil sistem bagi hasil dan lain itu nanti bisa dibicarakan nanti. Bicarakan ya AKT ya. Iya. Tapi kayak sistem kemitraan gitu ya Mas, betul, mungkin ya Mas ya. Iya. Yang penting kan maju bareng gitu ya Mas. Betul, Mas, ya. Bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Gitu ya Mas ya. Mas Niko, ini kan peternakan kambing itu kan ada limbahnya ya Mas ya. Yeah. Kalau yang di Naija Farm ini pengelolaannya atau manajemen limbahnya gimana Mas? Baik, karena kandang di Naija Farm ini sistemnya terkoreksi ya Mas ya. Kita menerapkan zero waste, jadi tidak ada yang terbuang. Dimana kotoran kambing domba atau kohengnya itu terpisah dari air kencingnya. Jadi air kencing sendiri menyalur ke tempat yang lain sendiri, dan kotorannya juga di tempat yang lain gitu. Itu juga mengurangi bau dari kandang ini gitu Mas. Terus Mas, dikemanakan itu Mas kohenya sama air pipisnya itu Mas? Kalau kohenya itu kami belum menjual karena kami melakukan sistem barter dengan petani-petani sekitar. Seperti misalnya contohnya untuk pakannya seperti ampas tempe atau ampas tahu, itu kami barter. Jadi satu karung ampas tempe atau ampas tahu kita tukar dengan kohe itu tersebut. Kalau yang air kencingnya Mas? Air kencingnya itu ya itu baru kita jual. Itu jual ke biasanya itu karena di sebelah sama kabupaten ini juga sebelah itu ada kampung anggur. Di sana sangat membutuhkan yaitu pupuk air pupuk ya, air kencing dan pestisida juga itu dari air kencing itu. Wah, berarti mantap ya Mas, bermanfaat semuanya ya Mas. Mas, kalkulasinya gimana Mas kalau boleh tahu Mas tentang usaha ini Mas? Untuk dombanya atau untuk pakan? Dombanya Mas. Kalau dombanya itu kan kami breeding. Breeding itu memerlukan hampir 7 bulan lah, 7 bulan untuk sekali panen ya. Nah sekali panen itu kan dalam waktu 7 bulan itu baru bisa menjual gitu loh. Memang lambat ya dibandingkan penggembuhan, itu memang lambat. Tapi ya nyantai itu loh Mas. Pertama nyantai, dan kedua itu kalau misalnya semakin banyak populasi ya otomatis kan setiap minggu atau setiap bulan lah, setiap bulan itu bisa melahirkan terus, dan itu nanti akan bisa dijual. Terus Mas, operasionalnya gimana Mas? Apakah bisa ditutup dengan kotorannya tadi Mas? Kebetulan di sini sebenarnya kandang populasi bisa 200 ekor ya. Itu dikerjakan satu orang itu sudah cukup. Soalnya udah ada pakannya sendiri, bank pakannya sendiri, dan juga perawatan juga cuma butuh satu orang dan satu dokter biasanya. Tapi itu kebetulan belum nggak hadir hari ini. Jadi biasanya pagi dokter itu yang akan memantau ternaknya ini, dokter hewan itu akan memantau ternak ini bagaimana keadaannya. Habis itu nanti ya anak kandangnya akan membersihkan itu. Jadi untuk menutup gaji karyawan ya atau gaji anak kandang itu dari penjualan air kencing udah nutup ya? Iya. Malah Mas, yang terakhir Mas, kasih semangat dong biar apa namanya pemula-pemula bisa kayak Mas belajar bareng lah gitu nih ya Mas. Iya. Ya sebenarnya Kak, saya juga masih pemula, jadi untuk menginspirasi
teman-teman atau saudara yang akan memasuki dunia peternakan ya, ya pertama ya guide lah ilmu sebaik-baiknya. Soalnya ilmu itu penting. Jangan gampang puas dengan review atau tontonan video yang ada di sosmed-sosmed itu, karena ya kadang itu cuma mengambil dari yang enaknya aja. Keuntungan. Gitu. Iya. Tanda kutip gitu mas ya. Betul. Jadi cara ilmu sebanyak-banyaknya, dan cobalah untuk silaturahmi lah ke peternak-peternak yang besar. Soalnya itu sangat penting untuk membuka wawasan, inspirasi juga, gitu ya mas, ya, ya, motivasi gitu ya. Itu. Mas, kalau boleh tahu media sosialnya mas apa mas? Oke. Media sosial saya itu ada di Instagram saat ini, itu @naijafarm. @naijafarm. NAIJAFARM _